Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Yurian tidak lolos di ujian tesnya. Apakah Yurian harus ujian lagi di tahun depan? Kalian penasaran? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan instruktur Ji berkata, "Aku tidak mengerti mengapa peserta seperti Yurian gagal. Dia punya potensi yang luar biasa. Tidak hanya memiliki mana yang cukup, tapi untuk membuat alat sihirnya meledak, dan dia mampu mengontrol kekuatannya dengan cepat dan mencegah insiden yang lebih besar. Dia punya kontrol yang luar biasa terhadap kemampuannya. Melepaskan orang sepertinya sama saja dengan membuat kerajaan rugi." Saat monster beruang itu muncul, dan jika peserta Tien tidak menerbangkannya, dia pasti saja sudah mati. Dia kekurangan pengalaman. Pengalaman itu bisa didapat di akademi. Di masa depan, dia bisa menjadi orang yang akan melampaui peserta peringkat 1 dan peringkat 2. Apa kamu pikir Raya Jelata pantas untuk masuk akademi? Menurutku, yang tidak pantas berada di sini adalah kamu, Profesor Jerry. Siapa sangka kalau seorang pengajar sepertimu mendiskriminasi siswa. Cukup. Akademi Sihir adalah tempat di mana kita mengembangkan orang yang berbakat. Latar belakang tidak penting. Selain itu, aku percaya pada Profesor Ji. Dia adalah salah satu penyihir paling berbakat di negara kita. Jika dia memujinya sampai seperti itu, maka akan bodoh jika kita mengabaikan bakat seperti Yurian. Dengan kekuasaanku sebagai kepala sekolah, aku menerima peserta Yurian secara khusus sebagai siswa di jurusan sihir. Tapi jika dia tidak berbakat yang seperti yang dikatakan, dia akan langsung dikeluarkan, ucap kepala sekolah. Kita beralih di tempat lain. Di sana ada seorang yang berlari, dan dia berkata, "Aku punya pengumuman dadakan. Ada satu peserta lagi yang akan lolos bersama 29 peserta lainnya. Jurusan sihir, Yurian. Raya Jelata, dia diterima secara khusus. Bukankah ini pertama kalinya terjadi di Akademi Sihir? Selamat Yurian, kita bisa masuk bersama. Aku diterima." Yuri Seogung, "Aku pikir dia setinggi ini," ucap Ricky. Yurian bergumam, "Dia peserta dari tes sebelumnya." Ricky berkata, "Tidak mungkin orang itu adalah dirimu." "Apa-apaan tadi?" "Entahlah," ucap Yurian. Kita pun dilihatkan di keesokan harinya. Di sana ada Yurian dan Ella. Ella berkata, "Aku dengar peringkat 10 teratas dan siswa yang diterima khusus berada di kelas lanjutan. Aku sampai gugup." "Kakak terlalu tegang," ucap Yurian. Kita dilihatkan suasana di dalam kelas lanjutan. Di sana ada peringkat 1 Seruti dan peringkat 2 Ricky, dan ada juga peringkat 4 dan 5 Sia dan Miu. Semua peringkat 10 besar berada di sana. Ella berkata, "Di mana kita harus duduk?" Yurian bergumam, "Rasanya kembali menjadi anak-anak SD. Kira-kira bagaimana sistem pendidikan di dunia ini? Karena ini era pedang dan sihir, aku yakin pendidikannya masih tertinggal dibandingkan di kehidupan lamaku." Tiba-tiba peringkat 8 Raizo datang. Dia berkata, "Minggir,
Kenapa kamu baru datang? Terus kenapa? Seharusnya kamu menjadi contoh bagi para rakyat jelata itu. Tapi kenapa kamu malah terlambat? Terus kenapa? Kamu, Raizo kan peringkat 8. Sekedar info, aku peringkat 7. Jadi mulai sekarang jangan terlambat. Hanya karena peringkatmu sedikit lebih tinggi, kamu ingin bilang kamu lebih kuat dariku. Tidak mungkin tes kemarin bisa menilai kemampuanku. Kamu cari mati. Yurian, mereka berkelahi. Kakak, ayo cari kursi yang kosong. Ini pertama kalinya aku duduk di kursi yang nyaman seperti ini. Iya, ini sangat nyaman. Senang bertemu denganmu. Aku Jade. Iya, namaku Ella. Tidak perlu formal. Kita ini teman sekelas. Meski kamu rakyat jelata, tapi bisa berada di kelas selanjutan itu luar biasa. Ini mungkin pertama kali terjadi sejak akademi didirikan. Suatu kehormatan bisa sekelas denganmu. Mari kesampingkan status kita dan berteman. Tentu, mohon bantuannya. Yurian, adik Ella kan? Murid jalur khusus itu luar biasa. Terima kasih. Ella punya kemampuan berpedang yang luar biasa. Dia adalah contoh sempurna murid teladan dan layak ada di kelas ini. Aku ingin tahu seperti apa bakatmu sampai-sampai bisa masuk ke sini dengan jalur khusus. Aku harap kamu bisa membuktikan dirimu. Ucap Jade. Kita beralih di luar ruangan. Di sana ada Yurian dan Ella. Yurian berkata, tidak banyak yang bisa dilakukan di hari pertama. Iya, tampaknya kelas yang sesungguhnya akan mulai besok. Aku penasaran seperti apa nantinya. Yurian, akhirnya kita masuk akademi sihir. Iya, ucap Yurian. Tiba-tiba di belakang Yurian ada yang berkata, mereka benar-benar rakyat jelata. Siapa sangka ini bisa terjadi? Apakah mereka murid di sini? Aku ragu. Ini memang tidak disangka. Standar penilaian tahun ini sangat buruk. Sampai-sampai menerima rakyat jelata di kelas lanjutan. Jika saja aku setahun lebih muda, aku pasti akan ada di kelas lanjutan. Yurian bergumam, apa mereka murid tahun kedua? Tentu saja orang seperti ini pasti ada. Anak di sana berkata, kamu harus menyapa kami dengan benar, karena kami ini senior. Hai. Buka bajumu. Beraninya rakyat jelata memakai baju yang sama dengan bangsawan. Kalau aku bilang telanjang, ya telanjang. Orang di sana bergumam, berat sekali. Sialan. Tiba-tiba Jade datang. Dia berkata, akademi bukanlah tempat untuk diskriminasi. Tolong lepaskan dia. Tingkah lakumu mempermalukan akademi. Beraninya kamu pada senior. Dengan tiba-tiba anak yang bertubuh besar menampar Ella. Dia berkata, hormati orang yang lebih tua. Yurian bergumam, berani-beraninya si sampah ini. Kita dialihkan dengan seorang pahlawan Yewon dan kepala sekolah. Kepala sekolah berkata, terima kasih mau menjadi wali kelas di kelas lanjutan murid baru. Aku melakukannya karena aku sedang menganggur. Kamu memang tidak pernah basa-basi. Bergembiralah, kelas lanjutan ini akan menjadi kelas paling bermakna dalam sejarah akademi ini. Apa maksudmu adik dan kakak itu? Aku mengerti kenapa kakaknya diterima. Dia adalah rakyat jelata, tapi dia secara refleks melapisi pedangnya dengan mana.
Seandainya dia lahir sebagai bangsawan, dia pasti mendapatkan posisi yang bagus. Tapi hal yang sama tidak berlaku pada adiknya. Ji bersikeras bahwa dia berbakat, tapi tidak seperti kakaknya. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Meski begitu, kamu masih menerimanya sebagai siswa melalui jalur khusus. Pasti ini ada hubungannya dengan makna yang kamu maksud itu. Menurutmu, apakah sistem pendidikan akademi ini berjalan dengan baik? Tempat ini bertujuan untuk melatih bakat terlepas dari status seseorang. Tapi nyatanya, tempat ini hanya sekedar batu loncatan bagi anak bangsawan untuk bersinar. Jika ini berlanjut, kerajaan bisa runtuh. Dari kecil, aku hanya diajari cara bertarung. Jadi, aku akan mengiyakan perkataanmu. Lama-kelamaan, itu akan membaik, kan? Aku mempercayai keputusanmu. Terima kasih. Bicara soal makna yang kamu maksud, mereka sekarang sedang dibully di luar. Apa yang mereka lakukan? Kita harus menghentikannya. Tunggu. Kita amati saja dulu. Aku cukup penasaran dengan makna yang kamu maksud. Apakah yang akan terjadi pada Ella dan Yurian setelah dia dibully sama angkatan keduanya? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!